kurang mengerti mendalam itu kan. Sekedar pemikiran saya ini kan suatu hawa dingin yang mungkin bisa dijual keluar gitu. Setiap ada melambai-lambai uang kecil, ini lumayan buat nomblokin belanja, nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, syukur-syukur bisa 5 tahun. Jadi alam pikirannya itu sangat oportunistik. Sederhananya dan rendah dirinya kita sebagai satu bangsa yang segini gede, itu dapat 10 triliun itu gembiranya minta ampun, dan kemudian bilang iya dan segala macam. Pada tanggal 17 Mei 2010, para pimpinan negara dunia berkumpul di Indonesia, tepatnya di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Mereka menghadiri acara Governor Climate and Forest Task Force Meeting 2010. Agenda utama mereka ialah membahas pengurangan emisi, deforestasi, dan degradasi hutan negara berkembang atau mulai dikenal dengan REDD. Wakil masyarakat sekitar hutan dan NGO memang diundang, namun tidak diikut sertakan dalam pembahasan agenda utama. Karena itulah, di depan Hotel Hermes, para aktivis, mahasiswa, dan tokoh adat di Aceh melakukan aksi demonstrasi. Biar mereka menerima pernyataan dari kita bahwa climate change ini adalah utamanya dosa mereka. Aceh tidak mau menjadi tempat sampah. Aceh tidak mau menjadi tukang cuci piring. Climate change dosanya negara industri. Dosanya negara industri. Atau 4 generasi terakhir sejak awal abad 20, di mana terjadi kenaikan luar biasa pesat di dalam emisi gas-gas rumah kaca karena industrialisasi. Itu bukan dugaan, jangan-jangan, atau tuduhan persangkaan awal atau hipotesis, tetapi itu ditegakkan oleh begitu banyak pengalaman penelitian empiris, bukan hanya oleh ilmuwan barat yang sekarang dikritik oleh mereka yang skeptis terhadap perubahan iklim, tetapi juga di negara-negara dunia ketiga. Cina misalnya itu mengembangkan frontier penelitian tentang apakah betul sebetulnya perubahan iklim itu terjadi karena industrialisasi. Jadi kalau kita lupakan sebentar singkatan 4 huruf yang aneh ini, sebetulnya prinsip kompensasi karbon itu dulu didorong dengan mekanisme pembangunan bersih dan perdagangan karbon. Dicetuskan khususnya ketika dicapai sebuah kompromi di akhir dari COP di Kyoto dengan sebuah protokol Kyoto gitu. Kalau seluruh pabrik di 42 negara Aneks 1 harus mengganti seluruh permesinannya untuk mengerutkan emisinya, maka ekonomi mereka akan dalam tanda kutip mungkin bangkrut sih enggak gitu ya, tetapi akan kalah jauh, tidak kompetitif dengan negara-negara Asia Timur, Rusia dan segala macam. Mereka nggak mau. Jadi level dari pelayanan infrastruktur industrinya mereka nggak mau turunin gitu. Nah, untuk memudahkan mereka ikut di dalam program mitigasi untuk ngurus bumi kembali, maka diciptakanlah. Jadi inventionnya itu ada pada cerita kompensasi itu, carbon offset. Perundingan selanjutnya dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali, Conference of the Parties 13. Kemunduran justru terjadi dalam perundingan ini. Kesepakatan protokol Kyoto mentah kembali.
kesepakatan penurunan emisi negara industri maju sebagai akar masalah perubahan iklim berubah menjadi kesepakatan reduksi emisi, deforestasi, dan degradasi di negara berkembang. REDD itu berkaitan dengan kebijakan global, ya. Tidak bisa dipisahkan dari kebijakan kait-kait secara global, karena REDD itu kan suatu usaha yang perlu diapresiasi oleh pihak-pihak yang memerlukannya, yaitu negara-negara maju yang ingin mengatasi masalah perubahan iklim ini dengan cara REDD, dan untuk itu ada nilai-nilai transaksi uang yang bisa beredar di sana. REDD untuk negara-negara seperti Indonesia yang forested countries itu paling efektif. Kita punya kelebihan, punya competitive advantage, karena negara lain tidak punya hutan, ya Arab misalkan mau apa ya. Itu bahwa REDD itu menjadi sesuatu keberhasilan yang dapat menguntungkan Indonesia. Nah, RED adalah bagian dari apa yang disebut sebagai prinsip kompensasi karbon atau carbon offset sebetulnya. Prinsipnya adalah seperti membicarakan sebetulnya kalau saya punya masalah di halaman saya, ya, misalnya saya punya masalah di halaman saya, WC saya mampet, gitu. Maka saya boleh memindahkan kotoran saya di halaman orang, gitu. Orangnya saya bayar. Atau kalau kita mau lebih ekstrim sedikit, itu seperti sebuah kompensasi untuk kejahatan lingkungan yang harusnya diselesaikan di dalam rumah sendiri, gitu. Nah, kenapa dia menjadi populer sekali? Karena pengurus publik di negara-negara selatan itu jungkir balik untuk mengatasi apa yang disebut sebagai fiscal gap. Itu pun nggak berhasil sampai sekarang. Fiscal gap itu adalah kemampuan menciptakan revenue untuk membiayai proses pengurusan publik. Karena tidak bisa ngutang dimarahin sama warga negaranya. Jangan ngutang gede-gede, kempesin utang soalnya. Oh, bongkar kalau gitu alam. Kita punya 456 kabupaten, kalau bisa bongkar semuanya. Nah, karena itu juga tidak mencukupi, maka setiap ada melambai-lambai uang kecil, ini lumayan buat nombokin belanja, nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, syukur-syukur bisa 5 tahun. Jadi alam pikirannya itu sangat oportunistik. Di Kalimantan, proyek contoh RED dilaksanakan di hutan gambut, bekas proyek hutan sawah 1 juta hektar di masa Presiden Soeharto. Proyek tersebut merupakan kerjasama Indonesia dan Australia dengan membentuk Badan Pelaksana Teknis Kalimantan Forest Carbon Partnership atau KFCP di bawah kontrol Indonesia Australia Forest Carbon Partnership atau IAFCP. Provinsi Kalimantan Tengah siap lokasi ya untuk direhabilitasi, untuk dijaga terhadap hutan sisa yang ada, direhabilitasi hutan dan gambut yang rusak untuk menjadi kegiatan bersama. Kita siap di PLG, kita siap di non-PLG, di kawasan hutan di Heart of Borneo, jantung Kalimantan, untuk yang non-gambut. Ya. Siap, kita punya lokasi yang cukup. Selain di Kalimantan, proyek RED juga dilakukan di Aceh. Proyek contoh RED disiapkan di kawasan Ulumasen seluas 750.000 hektar. Kawasan Ulumasen berada dalam 5 wilayah kabupaten yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Besar.
Proyek Red Ulumasen dikelola pemerintah Aceh dengan melibatkan NGO Flora Fauna Internasional atau FFI sebagai fasilitator teknis persiapan implementasi Red yang sesungguhnya. Doa Ade Sino Dinangro Batuhan Sidro Masyarakat lokal sekitar hutan Indonesia berperan penting dalam menjamin keberadaan dan keberlanjutan sumber daya hutan. Mereka hidup sebagai sahabat hutan. Mereka adalah pihak yang paham dan menguasai siasat pengelolaan hutan di sekitar tempat tinggalnya. Sudah selayaknya inisiatif baru dalam pengelolaan hutan memberi manfaat dan melibatkan aktif mereka, tidak terkecuali implementasi RED. Itu untuk bangunan rumah. Menebang pohon itu kan harus arahnya ke arah timur. Kalau kita nebangnya maunya ke arah timur, malah rebahnya ke arah barat, itu tidak bisa dipakai untuk bangunan rumah pribadi kita kan. Nah, jadi itu harus disingkir. Harus diganti sebagai menanam setidak-tidaknya 10 pohon sebagai gantinya. Kalau rebahnya memang ke arah timur, ya paling kita tebang 1 pohon, harus menanam 1 pohon juga. Supaya itu masih tetap ada gantinya. Nah. Saya pikir tidak secara tuntas serta-merta menjawab persoalan itu. Karena kalau bicara misalnya keinginan masyarakat menjaga hutan, menjaga lingkungan segala macam, tanpa ada REDD pun itu memang sebuah kewajiban. Artinya ini hanya bagian yang sangat kecil dari apa yang namakan menjaga lingkungan tadi. Hutan itu bukan sekedar, nomor satu, hutan bukan sekedar kumpulan dari vegetasi dan ekosistem dan flora fauna. Dia punya sejarah yang erat dengan sejarah sosialnya kan. Itu kalau itu digeser, kita nggak mau tahu deh gitu. Masih dikerutkan lagi, hanya karbonnya yang dilihat gitu. Jadi ada satu logika outsourcing yang beroperasi di hutan Indonesia. Itulah hutan kita sekarang gitu. Masyarakat adat di sini itu dirugikan berkali-kali lipat gitu. Jadi pertama mereka sendiri nggak diwarok semua ikhtiarnya untuk hidup dengan cara yang paling ekologis.